Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dari Channel. Malam hari ini kita akan bagi pada kalian semua untuk pembahasan soal SKD CPNS untuk prediksi 2021 nih ya, sesuai dengan kisi-kisi yang beredar. Kali ini kita akan kaji materi tes TIU bagian dari SKD. Itu kan ada 3, TWK, TIU, dan TKP. Nah, kita fokusnya untuk bulan ini kita fokus ke TIU dulu karena memang ini materi yang krusial. Oke, untuk TU kali ini yang kita bahas adalah perbandingan kuantitatif. Nah, teman-teman, untuk perbandingan kuantitatif ini dibagi dua, yaitu bentuknya variabel atau bentuknya itu bentuk aljabar. Yang kedua adalah bentuk soal cerita. Nah, soal cerita sudah kita bahas dua tema ya pada video sebelumnya, yaitu perbandingan tentang umur, itu soal cerita perbandingan kuantitatif. Yang kedua perbandingan secara umum. Jadi nanti untuk bagian perbandingan kuantitatif saya kira itu sudah selesai ya, jenis soalnya seperti itu, tinggal kita kembangkan. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 teman-teman. Jadi kalau nomor 1 itu ada pertanyaan 3x per 6 itu sama dengan 6y, maka pertanyaannya 3x dikurangi y per y sama dengan berapa. Nah, coba perhatikan. Itu untuk opsinya A 18, B 24, C 35, D 42, E 48. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kita olah dulu yang persamaan pertama. Jadi 3x per 6 sama dengan 6y. Nah, kita sederhanakan. Jadi 3 per 6. 3x per 6 itu kan 3 dengan 6-nya bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 6. 6 dibagi 3, 2. Yang bagian bawah kan 2. Jadi x per 2 sama dengan 6y. Nah, oleh karena itu y-nya pindah ruas. Y-nya pindah ruas dan 2-nya pindah ruas. Jadi y pindah ruas ke kiri. Karena itu operasi kali menjadi bagi ya. Jadi x per y ya 2-nya pindah kanan. Karena operasinya tadi bagi, pindah ke kanan jadi kali. Jadi x per y itu 6 kali 2. Nilainya berapa? 6 kali 2, 12. Jadi X per Y itu nilainya adalah 12. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya 3X dikurangi Y per Y sama dengan berapa? Nah, ini kita bagi masing-masing dengan Y. Jadi 3X kita bagi Y dan Y dibagi Y. Jadi 3X per Y dikurangi Y per Y kan 1 nilainya teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang kita tahu bahwa 3x per y, x per y-nya kan 12, kita masukkan saja 3 kali 12, ya kan, x per y kan 12. Nah, dikurangi 1 nilainya 3 kali 12, 36, dikurangi 1 adalah 35. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nomor 2 ya kita bahas lagi. Diketahui nilai A itu sama dengan 7, B-nya 5, dan C-nya adalah dalam kurung 2A dikurangi B per AB. Nah, maka nilai A, B, C adalah, nah ini perhatikan teman-teman. Sebenarnya ini ada smart solusinya atau solusi cerdasnya, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan itu ya teman-teman, supaya kalian itu berpikirnya bisa dulu. Yang penting bisa dulu, nanti di pertemuan berikutnya kita akan gunakan smart solution kalau ketika kita bahas soal-soal tryout ya. Nanti kita akan bahas soal-soal tryout yang memang sebagai dasar untuk kalian persiapan untuk tes SKD. Oke, kalau A-nya 7, B-nya 5. C-nya ini kita akan hitung dulu kan. A-nya sudah diketahui, B-nya diketahui. C-nya ini. Nah, kita masukkan A dan B. A-nya 7, B-nya 5. Nah, kalau dimasukkan 2A artinya 2 kali 7, B 5. A kali B, B itu A kali B. 7 kali 5. Nah, 2 kali 7 itu 14 dikurangi 5, 7 kali 5 35. Nah, 14 dikurangi 5 ketemunya 9. Jadi 9 per 35. Nah, C-nya ketemu teman-teman. Nah, sekarang kita hitung pertanyaannya, nilai A kali B kali C. Nilai A, B, C. A, B, C itu artinya A kali B kali C. Nah, A-nya 7, B-nya 5, C-nya 9 per 35. Nah, ini 7 kali 5 kan 35. Jadi 35 kali 9 per 35. Nah, 35 dengan 35 kan bisa dicoret. Jadi jawabannya 9. Itu ya. Jadi ini jawabannya adalah D. Next nomor 3. Jika rata-rata 2X, Y, dan 3Z, ini ada 3 variabel ya, adalah sama dengan rata-rata X dan 2Z, maka perbandingan X dan 2X tambah Y adalah berapa? Nah, silakan dicatat soalnya.
Nanti supaya kalian itu kalau enggak lupa ya, enggak lupa gitu ya. Oke, ini namanya rata-rata. Rumus rata-rata itu dijumlah kemudian dibagi banyaknya data. Nah, rata-rata 2X, Y, dan 3Z itu artinya 2X tambah Y tambah 3Z dibagi 3 karena datanya 3. Sama dengan, kita tulis dulu, sama dengan rata-rata X dan 2Z ada 2 data. Berarti X ditambah 2Z bagi 2. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung dikalikan silang ya, kalikan silang. Ini jadi kalikan 2 yang duanya dikalikan dengan bagian atas sebelah kiri. Jadi 2 kali 2x berarti 4x, 2 kali y 2y, 2 kali 3z sama dengan 6z. Nah, sebelah kanan kalikan 3. 3x ditambah 2z. Jadi 3 kali 2 6z, jadi 3x tambah 6z gitu ya. Oke, kemudian kita kumpulkan teman-teman. Nah, 4x dikurangi 3x, ini 3x-nya pindah ruas kiri jadi dikurangi. Sama dengan, nah ini yang sebelah kanan 2 plus 2, di sebelah kiri 2y pindah ruas jadi min 2y. Nah, 6z dan 6z ini sudah sama-sama 6z, maka bisa dihilangkan atau dicoret ya. Oke. 4x dikurangi 3x kan ketemunya x sama dengan negatif 2z. Nah, maka x per y sama seperti tadi. X dibagi y. Nah, y-nya pindah ruas kan jadi per. Ya. Sama dengan, nah, min 2. Min 2 itu min 2 per 1. Boleh sama. Jadi x-nya, x per y-nya adalah min 2 per 1. Nah, kita baru bisa mengerjakan ini. Perbandingan x dan 2x tambah y. Perbandingan itu bisa ditulis dengan per, teman-teman. Jadi perbandingan bisa ditulis per ya. Perbandingan x dan 2x tambah y berarti gitu. Nah, kita masukkan saja x-nya, kita masukkan negatif 2 kan tadi seperti x per y kan negatif 2 per 1, jadi x-nya min 2, y-nya 1 kan gitu ya. Min 2, 2 kali min 2 ditambah y-nya 1 kan gitu ya. Jadi min 2, 2 kali min 2 nilainya min 4. Ditambah 1, min 4 ditambah 1 ketemunya min 3, jadi min 2 per min 3 ketemunya 2 per 3, jadi perbandingannya adalah 2 banding 3, 2 di atas 3 nya di bawah. Oke. Next, nomor 4 teman-teman, ada soal seperti ini. 42x dikurangi 168y sama dengan negatif 112, maka nilai 12 y dikurangi 3x sama dengan berapa? Ini teman-teman tidak perlu repot-repot, triksnya kalian ambil salah satu saja. Nah, ini salah satu, misalkan saya ambil yang koefisiennya x saja. Nah, ini kita buat perbandingan begini. Ketika x-nya 42, yang sebelah kiri kan 42 itu, nilainya adalah negatif 112 itu ya. Kalau yang ditanyakan kan negatif 3, yang x-nya kan negatif 3 ya. Koefisiennya x-nya dilihat itu. Maka nilainya berapa? Ketika 42. Ketika x-nya 42, nilainya adalah negatif 112. Ketika x-nya negatif 3, berapa? Nah, kita buat perbandingan seperti ini. 42 itu nilainya negatif 112 dibuat per begitu ya. Nah, itu negatif 3 per berapa nih ya, jawabannya P itu ya. Jadi mencari P itu sama dengan, nah kalikan silang. Kalikan silangannya P itu ditaruh di bawah. Jadi negatif 12 kalikan negatif 3 per 42. Negatif kali negatif positif. Jadi 336 dibagi 42 nilainya adalah 8. Jadi nilainya adalah 8. Next, nomor 5 teman-teman. Jika 4x dikurangi y ditambah 2z itu sama dengan 15 dan 3y dikurangi z sama dengan 2 dan x sama dengan 6, maka itu A, B, C, D, E itu ya, dibaca sendiri ya. Oke, kalau ada soal seperti ini coba kita ambil yang persamaan 1 dulu. Kita masukkan x-nya 6. Persamaan 1 kan 4x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, x-nya kan diketahui 6, berarti kita masukkan 6-nya digantikan untuk x. Jadi 4x, jadi 4 kali 6, 24. Dikurangi y tambah 2z sama dengan 15. Nah, 24 itu pindahkan ruas jadi negatif 24. Jadi tulisannya jadi negatif y ditambah 2z
sama dengan 15 dikurangi 24. Nah, 15 dikurangi 24 kan ketemunya negatif 9. Jadi jawabannya negatif Y ditambah 2Z sama dengan negatif 9. Kita dapat persamaan 1 ya. Kemudian ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, supaya ketemunya itu sama, coba perhatikan, maka sebelah atas kalikan koefisien bawah. Jadi sebelah atas kalikan 3. Kenapa kalikan 3? Itu koefisien bawah yang Y itu kan 3. Yang atas negatif 1 ya kalikan 1, yang bawah kan tukar koefisien. Coba perhatikan itu koefisien Y belah atas kan negatif 1, yang belah bawah itu 3. Jadi kalau ingin sama maka yang bawah taruh dikalikan atas, yang atas kalau taruh di bagian bawah gitu ya. Kalikan 3 kalikan 1 seperti ketika kita SMA dulu lah. Ketika dikalikan 3 jadi negatif 3Y ditambah 6Z sama dengan negatif 27, yang bawah 3Y dikurangi Z sama dengan 2. Nah, supaya itu ketemu Z, maka lihat Y-nya, yang atas negatif, yang bawah positif. Ketika berbeda tanda, tapi koefisiennya sama, tinggal ditambahkan. Ketika itu positif dengan positif, maka dikurangi gitu ya, masih ingat ya. Nah, ini 6Z ditambah negatif Z. 6 ditambah negatif 1 kan. 6Z ditambah negatif Z, ketemunya 5Z. Negatif 27 ditambah 2, ketemunya negatif 25. Maka Z-nya adalah negatif 5. Nah, negatif 25 dibagi 5 kan ketemu negatif 5. Oh, Z-nya sudah ketemu sekarang. Jadi X-nya 6, Z-nya sudah ketemu negatif 5. Sekarang kerjaan kita tinggal mencari Y. Kita ambil yang kedua saja, persamaan kedua. Jadi 3Y dikurangi Z sama dengan 2. 3Y dikurangi Z-nya ketemu negatif 5. Masukkan saja. Jadi negatif dari negatif 5 sama dengan 2. Nah, negatif jadi positif. Jadi 3Y ditambah 5 sama dengan 2. Maka 3Y sama dengan, nah pindahkan ruas. Positif 5 pindahkan ke kiri. Jadi negatif 5. Jadi 3Y sama dengan 2 dikurangi 5. Jadi 3Y sama dengan 2 dikurangi 5, negatif 1. Ketemunya Y-nya berarti negatif 3 dibagi 3. Ketemunya negatif 1. Ketemulah. Ternyata X-nya 6, Y-nya negatif 1, Z-nya adalah negatif 5. Saya ulangi, X-nya tadi 6, Y-nya negatif 1, dan Z-nya negatif 5. Maka kesimpulannya kan X dilihat, X kan 6, lebih besar dari Y, jelas. X lebih besar dari Z, jelas. Y lebih besar dari Z, ya. Jadi ada 3 ini. Mana yang cocok dengan opsi pilihan gandanya? Oh, tentu yang ini. Oke. Next, nomor 6 teman-teman. Jadi ada soal 3A ditambah B sama dengan C. Dan A dikurangi B sama dengan 5. Maka nilai C dikurangi 4B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba kalian perhatikan. Nah, kan 3A ditambah B sama dengan C. Dan A dikurangi B sama dengan 5. Nah, A dikurangi B sama dengan 5 itu negatif B-nya pindah ke kanan jadi positif B. Jadi A-nya sama dengan 5 ditambah B. Betul ya? Jadi, sekarang kita masukkan ke persamaan 1. 3A berarti 3 kali A-nya kan 5 tambah B. Ya, jadi 3 kali 5 tambah B, kemudian ditambahkan B sama dengan C. 3 kali 5, 15. 3 kali B, 3B. Ini masing-masing kalau ada kurung dikalikan dengan koefisiennya. Jadi 3 kali 5, 15. 3 kali B, 3B ditambah B sama dengan C. Nah, 3B tambah B kan ketemunya 4B sama dengan C. Nah, sekarang 4B pindah ruas. Jadi 4B pindah ruas, jadi C dikurangi 4B kan ketemunya 15. Jadi jawabannya adalah B. Itu ya. Jadi ternyata soal-soal untuk perbandingan kuantitatif, numerik kuantitatif ini juga termasuk mudah. Asal kita bisa mengolah X dan Y itu diolah kanan kiri, bisa pindah ruas
maka itu bukan menjadi masalah untuk kalian ya. Next untuk nomor 7. Nah, jadi ada soal P ditambah Q tambah R sama dengan 10. Nah, kemudian ada PQ dikurangi PR sama dengan 4. Berapa nilai Q? Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, maka kalian harus bisa menggunakan prediksi angka. Ini teman-teman ya. Penting. Nah, kita tulis dulu. Persamaan keduanya PQ dikurangi PR sama dengan 4. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk distribusi, jadi P dikalikan kurung Q dikurangi R. Jadi PQ dikurangi PR itu P-nya kalau dikeluarkan ya tinggal Q dikurangi R gitu ya. Sama dengan 4. Nah, cari perkalian P kali kurungnya isinya itu hasilnya 4. Perkalian yang hasilnya 4 kan 2 kali 2 ya. Jadi P-nya dianggap 2, Q dikurangi R dianggap 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan 1. P tambah Q tambah R ketemunya 10. P-nya 2. Jadi 2 ditambah Q tambah R ketemu 10. Maka Q tambah R berapa? 2-nya pindah ke kanan. Jadi negatif 2. Jadi 10 dikurangi 2 ketemunya 8. Kita sudah dapat dua persamaan QR ya. QR yang pertama Q dikurangi R ketemunya 2. Q dikurangi R ketemunya 2. Yang kedua Q ditambah R ketemunya 8. Kita tulis dulu, Q tambah R kan ketemunya 8, ini persamaan kedua, ini persamaan 1 tadi. Jadi, coba dilihat itu ya. Nah, ini supaya menghasilkan, ini kita tambahkan saja, karena di situ ada plus R dan min R, ini tandanya berbeda, maka kita tambahkan saja supaya R-nya hilang. Jadi Q tambah Q ketemunya 2Q, nah 8 tambah 2 ketemunya 10. Jadi Q-nya adalah 10 dibagi 2 ketemunya 5. Q ketemulah 5. Ya, jadi jawabannya adalah E. Next, untuk nomor 8, teman-teman. Jika 3 dikurung 9P dikurangi 8Q sama dengan 30, kemudian ada P tambah Q tambah 2R ketemunya 13, berapa nilai R? Ini sama seperti tadi, teman. Kita tulis yang persamaan 1. 3 kali 9P dikurangi 8Q sama dengan 30. Nah, ini kan 3-nya pindah ruas kan jadi bagi. Dibagi jadi 30 dibagi 3 kan 10. Jadi 9P dikurangi 8Q kan 10. Oke. Kemudian nah 9P dikurangi 8Q ketemunya 10, ini kita harus buat prediksi teman-teman. P-nya harus berapa, Q-nya harus berapa. Nah, pilih PQ sehingga memenuhi persamaan 9P dikurangi 8Q sama dengan 10 kan mudah. P-nya 2, Q-nya 1 kan mudah. Jadi 9 kali 2 kan 18. Ya kan? 8 kali 1 8. Jadi 18 dikurangi 8 kan ketemunya 10. Pas lah. Nah, ini pas. Jadi kita anggap permisalan ini kalian harus pintar-pintar membuat permisalan. Jadi P-nya 2, Q-nya 1. Oke, ketemu P-nya 2, Q-nya 1. Kita cari R-nya. Ini kan persamaannya. Yang kedua, kita cari R. P-nya masukkan 2, Q-nya 1. Jadi 2 tambah 1 tambah 2R ketemunya 13. Maka 2 tambah 1 kan 3. 3 tambah 2R ketemunya 13. Maka 2R sama dengan 10 kan. 3-nya pindah ruas kan jadi negatif 3. Jadi 13 dikurangi 3 ketemunya 10. Jadi R-nya 10 dibagi 2 ketemunya 5. Jadi jawabannya adalah E. Next. Nomor 9. 2P ditambah 2Q dikurangi R sama dengan 6. Nah, P sama dengan negatif Q. Maka nilai R-nya berapa? Nah, ini sama. Ini dengan teknik substitusi. Persamaan 1 kita tulis. Kemudian persamaan 2-nya P sama dengan negatif Q. Kita masukkan. Setiap kali ada P kita ganti dengan negatif Q. Jadi 2P. 2P berarti 2 kali negatif Q. Gitu ya. Ditambah 2Q sama dikurangi R sama dengan 6. Nah, 2 kali negatif Q kan negatif 2Q. Ditambah 2Q dikurangi R sama dengan 6. Negatif 2Q ditambah 2Q ketemunya kan hilang. 0. 0 tidak usah ditulis, jadi negatif R ketemunya 6. R-nya berarti dibalik, jadi negatif R ketemu 6, berarti R-nya 6. Gitu ya. R-nya negatif 6. R-nya negatif 6 gitu ya. Oke. Jawabannya D.
Oke, masuk nomor 10 teman-teman. 3AB ditambah 9AC sama dengan 48A. Dengan C sama dengan 2 tambah 3B. Berapa nilai C dikurangi B? Ini tidak usah bingung teman-teman. Kita olah saja yang persamaan pertama. Ini kan persamaan pertama. 3AB ditambah 9AC sama dengan 48. Kita masukkan C-nya teman-teman. C-nya kan 2 ditambah 3B. Jadi C-nya kita ganti itu ya. Jadi 3AB ditambah 9A, C-nya dimasukkan 2 tambah 3B sama dengan 48A. Nah, 2 kali 9A ketemunya 18A. Jadi 9A kali 3B jadi 27AB. Nah, sama dengan 48A. Kita kumpulkan yang AB dengan AB. Jadi 3AB tambah 27AB. Nah, plus 18A kita pindah ruas jadi min 18A. Jadi 48A dikurangi 18A. Ketemunya berapa? 30AB sama dengan 30A. Nah, maka B-nya berapa? B-nya berarti 30A per 30A. Ya kan? Sama-sama 30A kan jadinya. B-nya berarti ketemu 1. Nah, B ketemu 1 kita cari C. C-nya kan 2 ditambah 3B. Pada soal itu kan itu. Karena ketemu B-nya 1 ya tinggal 2 ditambah 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3. 2 tambah 3 ketemunya 5. Sehingga C dikurangi B-nya ketemunya 5 dikurangi 1. Nah, 5 kurangi 1. C-nya kan 5, B-nya 1. Jadi C dikurangi B, 5 kurangi 1 ketemunya 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, itu sekian ya pembahasan untuk kali ini. Semoga apa yang kita bahas tentang perbandingan kuantitatif bagian numerik ini bisa menambah perbendaharaan ilmu kalian ya untuk persiapan SKD. Jika ada pertanyaan tentang materi TIO ya, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar. Nanti kita akan bahas apa yang menjadi kesusahan kalian. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa mengikuti grup Telegram yang ada ya. Itu teman-teman banyak sekali grup Telegram. Nanti kalian bisa kumpulkan soal-soal di situ. Kalian share di kolom komentar supaya kita bisa bahas bersama-sama ya. Sebenarnya saya juga ingin bahas itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.